Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda dan Ananda semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ananda solih-solihah, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan Miss via pembelajaran online di tematik Bu Pena. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas Bu Pena subtema 3. Baiklah, Anda semua, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Wahai Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Kabulkanlah doaku. Setelah Ananda solih-solihah, kita langsung ke pembahasan Bu Pena 3C, tema 5, subtema 3, yaitu berpengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Silahkan Ananda buka di halaman 73. Nah, di halaman 73 ada muatan bahasa Indonesia KD 3.3. Nah, bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Nomor 1 sampai 5. Miss baca sekilas ya. Perubahan cuaca akan aktivitas kita sehari-hari. Seringkali perubahan cuaca yang terjadi membuat aktivitas kita menjadi terhambat. Misalnya aktivitas menjemur pakaian menjadi tidak bisa dilanjutkan ketika hujan tiba-tiba turun. Apabila dilanjutkan, maka akan sia-sia karena baju tetap akan basah. Kemudian selain pengaruh pada aktivitas sehari-hari, perubahan cuaca juga bisa berpengaruh pada kesehatan. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan adalah penyakit flu. Nah, apabila cuaca cerah, kemudian kita pergi, ternyata di jalan kita kehujanan. Mungkin saat kita berangkat sehat, setelah kehujanan kita berhenti, mungkin agak flu atau agak pilek jadinya ya. Itu baru. Nah, sekarang langsung ke pembahasan nomor 1. Soal di nomor 1. Berikut informasi salah satu gejala penyakit flu berdasarkan teks, kecuali, selain ya. Kecuali itu artinya selain. Selain gejala penyakit flu berikut ini, yaitu B. Tubuh menjadi lemas. Nah, itu tidak ya. Kalau flu biasanya tandanya adalah sakit tenggorokan atau demam. Atau bersin-bersin ya. Baiklah, yang kedua langsung. Masih di halaman 73. Silakan Anda simak ya. Di halaman 2, di nomor 2, apa makna kata gejala yang ada pada paragraf kedua di atas? Gejala itu sama artinya dengan ini, tanda-tanda. Tanda-tanda itu gejala. Kemudian yang ketiga, tulislah informasi-informasi dari paragraf di atas. Ini sudah tuliskan di sini, kalian silahkan salin. Informasi yang pertama adalah perubahan cuaca akan berpengaruh pada aktivitas sehari-hari. Yang informasi kedua, flu merupakan penyakit pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh infeksi virus. Itu informasi dari teks di atas. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Apa makna kata aktivitas sesuai dengan teks tersebut? Aktivitas sama artinya dengan kegiatan. Atau kegiatan adalah aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Ya. Atau aktivitas. Kegiatan atau aktivitas sama artinya. Kemudian yang kelima, tulis contoh pengaruh perubahan cuaca pada aktivitas sehari-hari. Contohnya tadi, menjemur pakaian tidak bisa dilanjutkan ketika tiba-tiba hujan turun. Ya, kita lanjutkan langsung saja di muatan matematika KD 3.5. Ya. Baiklah Anda sekalian, di matematika masih tentang menjumlahkan pecahan ya di subtema 3. Langsung di nomor 1. Jumlah balok berwarna hitam dan yang diarsir dibanding seluruh balok adalah, nih kalau kita yang menulis bisa diwarnain atau diarsir. Kalau di buku sudah di blok ya, sudah dihitamkan. Yang dihitamkan berarti menjadi pembilang, kemudian yang jumlah keseluruhan menjadi penyebut.
Nah, kita hitung ada berapa yang dihitamkan, Nak? 1, 2, 3, 4, 5 dari 6 kotak keseluruhan. Maka 5/6 bagian. C, 5/6 bagian. Kemudian yang kedua, hasil penjumlahan dari pecahan 4/8 dan 2/8 adalah, dan itu simbolnya jumlah ya. 4 ditambah 2, 6. 8 untuk penyebut, bilangan yang bawah disebut penyebut, tidak usah dijumlahkan tetap karena sudah sama. Ya, jadi tidak perlu disamakan lagi. Nah, kita hitung pembilangnya saja. 4 tambah 2 sama dengan 6. B. Ya, kemudian yang nomor 3, lengkapilah penjumlahan pecahan berikut. Sudah ada gambar lingkaran yang diarsir. Jumlah keseluruhan kalian bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 potong atau 10 bagian dari lingkaran tersebut. Nah, yang gambar pertama yang diarsir atau yang dihitamkan ada berapa? 4. 4 untuk pembilang per jumlah keseluruhan kotak atau yang sudah dibagi 10. Maka menjadi 4/10 ditambah sebelahnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang di blok ada 5. Maka 5/10 sama dengan, nah, di sini di buku kalian halaman 73 nomor 3, di situ yang di blok hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/10. Nah, berarti kurang. Seharusnya ada 9. Berarti kalian boleh tambahkan 2 potong lagi, kalian arsir. Nah, menjadi 9/10. Karena 4/10 tambah 5/10 sama dengan 9/10. Maka di jawaban dalam bukumu boleh ditambahkan arsirannya ya. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan di halaman 74. Di halaman 74 nomor 4 masih tentang pecahan. Tentukan hasil penjumlahan 2 pecahan berikut. Ya, 3/6 tambah 1/6 sama dengan, kita jumlahkan pembilangnya saja atau yang bilangan atasnya saja karena bawahnya sudah sama. 4/6. Yang B 7/17 tambah 2/17. 7 tambah 2 9. 9/17. Kemudian bagian C 3/15 ditambah 9/15 sama dengan 3 tambah 9 ada 12/15. Lanjut. Bagian D 5/20 tambah 9/20 sama dengan 14/20. Kemudian nomor 5. Tentukan hasil penjumlahan 3 pecahan berikut. Sekarang 3 pecahan, tapi masih sama. Penjumlahan dengan penyebut yang sama ya. Yang A 3/8 tambah 1/8 tambah 2/8. Kita hitung pembilangnya saja atau bilangan yang atas. 3, 1, 2. Ada 6. Ya, 6/8. Kemudian bagian B 5. 5/24 tambah 12/24 tambah 3/24 sama dengan, jumlahkan pembilangnya menjadi 20/24. Silahkan kalian isi di buku pena kalian ya. Kemudian yang bagian C 2/20 tambah 9/20 ditambah 7/20. 2 tambah 9 tambah 7 menjadi 18/20. Anda sekalian, untuk penjumlahan, untuk pecahan penjumlahan dengan penyebut yang sama mudah ya. Hanya cukup menambahkan pembilangnya saja. Ya, alhamdulillah sudah paham semuanya. Baiklah, kita lanjutkan ke matan SBDP 3.1. Masih di halaman 74 ya. Soal nomor 1, yang termasuk unsur gambar adalah ya garis, bentuk, warna, dan ukuran. Ya, Anda sekalian. Baik, yang kedua kita lanjutkan. Perhatikan gambar di samping. Di situ ada gambar karya dekoratif. Menggunakan jenis garis apa ya? Kita lihat di situ gambarnya sepertinya hanya ada apa? Gelombang dan lengkung. Ya, untuk horizontal atau lurus ada tidak? Tidak ada sepertinya ya. Artinya gelombang atau lengkung. Kemudian yang zigzag juga tidak ada ya. Jadi kita simpulkan adalah garisnya gelombang dan lengkung yang digunakan. Kemudian yang ketiga, apa fungsi karya dekoratif? Fungsi karya dekoratif adalah agar karya tersebut terlihat indah, terlihat lebih menarik. Agar orang atau konsumen yang melihatnya juga lebih senang, lebih bisa menikmati. Kemudian yang keempat, tuliskan ragam kreasi garis yang kamu ketahui. Nah, itu garis ada jenis horizontal atau lurus, zigzag,
Zigzag ya, lengkung dan gelombang. Tahu zigzag ya nak? Zigzag ya, garis kanan kiri itu garis zigzag ya. Ada di dalam buku, bisa kalian lihat kembali di pembelajaran depan. Kemudian yang kelima, perhatikan gambar motif batik berikut. Menurutmu apa tema dari motif tersebut? Motifnya tumbuhan ya anak-anak sekalian ya. Motif tumbuhan. Kemudian garis apa yang digunakan dalam motif batik tersebut? Ya, kita lihat di sana juga sama ya. Sepertinya hanya ada lengkung dan gelombang saja. Untuk horizontal lurus-lurus tidak ada, semua lengkung atau gelombang ya. Baiklah Anda sekalian, SBDP sudah selesai. Kita lanjutkan yang terakhir di muatan PPKN KD 3.4. Nomor 1, sikap yang diperlukan untuk dapat bersatu dalam keberagaman yaitu toleransi atau menghargai. Ya, silahkan kalian tulis di buku pena kalian. Lanjut yang kedua, Indonesia memiliki salah satu semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya meskipun berbeda-beda, negara Indonesia tetaplah satu. Di Indonesia kan banyak sekali ada suku yang berbeda, budaya yang berbeda, agama, kemudian ras yang berbeda, ada yang hitam, ada yang coklat sawo matang, atau ada yang kuning langsat dan sebagainya. Nah, meskipun berbeda-beda suku, budaya, agama, ras, negara Indonesia tetaplah satu. Ada di buku pena kalian penjelasannya di halaman 70-an. Bisa dilihat lagi di bukunya ya. Kita lanjutkan. Nomor 3. Apa manfaat adanya keberagaman yang ada di sekitar kita? Manfaat yang pertama, mempererat persaudaraan. Ya, meskipun berbeda atau beragam, tetapi dengan berbeda itu, beragam itu, kita dapat mengenal, mengetahui. Jadi mempererat persaudaraan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai dan membolehkan. Apabila ada yang berbeda, ya tidak apa-apa. Ya, kita bersikap toleransi atau menghargai saja ya. Kemudian menghargai dan menghormati. Kemudian yang keempat, tuliskan 3 sikap yang menunjukkan bersatu dalam keberagaman. Sikap apa saja? Rukun. Meskipun dalam beragam atau perbedaan, beragam suku, agama, dan budaya, tapi tetap rukun. Toleransi, saling menghargai, dan tetap saling tolong-menolong. Meskipun kita jenisnya beragam, ada suku bermacam-macam, agama bermacam-macam, tapi apabila ada teman yang kesulitan, sesama yang kesulitan, kita wajib menolongnya. Baiklah, dan terakhir di soal kelima PPKN, bagaimana cara tepat dalam menyikapi keberagaman? Ada 2 hal yang Miss tulis di sini. Di bukumu juga ada. Yang pertama, saling menghormati meskipun berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Ya. Kemudian yang kedua, saling tolong-menolong dengan tidak pilih kasih kepada orang lain. Artinya, menolongnya tidak pilih-pilih. Oh, dia agamanya sama, maka kita tolong. Yang agamanya tidak sama, tidak kita tolong. Tidak boleh. Jadi, sikap tolong-menolong kepada siapa saja. Mau yang lebih tua, lebih muda, lebih kecil. Kemudian suku yang berbeda, agama yang berbeda, sebaiknya kita tetap saling tolong-menolong. Ya, baiklah Anda sekalian. Pembahasan tema sudah selesai. Tema 5, subtema 3 tentang perbedaan pengaruh cuaca pada kegiatan manusia. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Miss, semoga bermanfaat dan Miss harapkan tetap kalian pelajari dan semangat terus belajar online. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.